banyak ada di dalam kloroplas, maka sintesis padi yang didorong. Tapi kalau triosofosfat itu banyak dikeluarkan, artinya banyak berada di sitosol, maka sintesis alon-alon ketoke ada slip of tongue. Tadi nasib dari fotosintas untuk membentuk sukrus atau untuk membentuk padi diperlukan triosofosfat. Triosofosfat merupakan hasil dari siklus Calvin-Benson. Dan ini bisa. Salah satu hasil dari siklus Calvin-Benson adalah triosofosfat. Triosofosfat kalau melimpah di dalam kloroplas, maka triosofosfat itu akan mendorong pembentukan padi. Kalau triosofosfat itu melimpah di sitosol, maka triosofosfat itu akan mendorong pembentukan sukrus. Kan ini bisa. Ya. Nah, keberadaan sukrus, keberadaan fruktosa 6-fosfat itu diatur oleh fruktosa 26-bifosfat. Sekarang balik lagi ke ini padi. Padi itu berada di dua tempat. Satu berada di kloroplas dan keberadaannya sementara. Kemudian padi berada permanen itu di tempat penyimpanan. Istilahnya storage stock atau padi tersimpan. Tempat penyimpanan mana saja kalian bisa membayangkan tumbuhan, di mana tumbuhan itu ada yang menghasilkan seperti grain atau butiran-butiran. Ya, butiran-butiran itu contohnya butiran-butiran itu contohnya misalnya corn, misalnya sorghum, wheat, triticum aestivum. Atau disimpannya di umbi-umbian atau disimpannya di batang. Nah, yang sementara tadi, padi yang sementara tadi pada malam hari itu diuraikan. Nah, diuraikan, dikeluarkan ke sitosol. Yang bisa dikeluarkan dari kloroplas ke sitosol dalam dua bentuk. Satu itu bentuknya glukos, satu bentuknya maltos. Dan mereka dikeluarkan oleh suatu protein
maltose glucose translocator. Kemudian di dalam sitosol, maltose dan glukos tadi dengan melalui serangkaian proses dirubah menjadi sukros. Setelah dirubah menjadi sukros, maka sukros itu ditranslokasikan ke fluem. Kemudian fluem itu akan mengirimkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, yang dikenal dengan istilah sink. Baik ada di ini, ada di akar, atau di batang, atau daun muda. Ingat, tidak semua daun itu menghasilkan fotosintat. Daun muda butuh fotosintat. Fotosintat adalah fotosintat. Kemudian nama lainnya adalah asimilat. Berarti kalau asimilat itu hasil asimilasi. Nah, itu fotosintat asimilat itu oleh daun muda digunakan untuk kalau daunnya kecil menjadi besar, jadi untuk menambahkan sel-sel yang ada di daun untuk pertumbuhannya. Dan daun muda itu berfungsi sebagai sink. Daun tua berfungsi sebagai source atau sumber. Ya, nanti minggu depan kita akan berbicara tentang sink and source. Minggu depan kita akan berbicara tentang phloem loading dan phloem unloading. Loading artinya pengisian. Yang diisi bukan padi, bukan glukos, tapi sukros. Nah, sukros itu mengandung gula non-reduksi. Artinya dia tidak bisa mereduksi sel-sel yang dilewati oleh sukros, sehingga sukros itu bisa sampai ke tujuan. Itu ya, nanti sekarang hanya sampai sintesis sukros, sintesis padi. Nah, tadi untuk membentuk padi tadi ada donornya. Itu merupakan gula nukleotida yang namanya ADP glukos. Jadi misalkan ada sepotong polimer glukosa, tapi ingat polimer glukosanya adalah glukosa alfa. Glukosa alfa, glukosa alfa, glukosa alfa, glukosa alfa, glukosa alfa. Terus ditambahi glukosa lagi, itu dalam bentuk ADP glukos, sehingga glukosanya menjadi panjang. Ya. Beda halnya sukros. Sukros itu merupakan karbohidrat dalam bentuk disakarida. Komponen penyusunnya adalah glukos fruktos. Fruktosanya dalam bentuk fruktosa 6-fosfat. Bukan fruktosa 1-fosfat, 2-fosfat, enggak, tapi 6. Kemudian gula nukleotidanya, nukleotidanya dalam bentuk UTP glukos. Ingat ya.
Kalau padi, gulanya dalam bentuk ADP glukos. Kalau sukrosa dalam bentuk UTP glukos. Nah, dengan diomongkan begini, mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan jika saya membuat soal ya sedikit-sedikit ada jebakannya. Ya, pemeneh tempat sudah, awalnya sudah, awalannya merupakan triosa sudah, nukleotide ininya penyumbangnya sudah, pengaturannya tadi ya, sukrosintasenya tadi ada yang kalau ditambahi P tadi menjadi tidak aktif. C. Iya. Tadi ditambah P tadi. Share kewer-kewer. Share kewer-kewer. Ditambah P, Mak. Ini ya. Sukrus fosfat sintes ini kan tadi ya. Terus lek iki sampai dicantoli P gak aktif. Lek P ini ketok aktif. Kan P ini hilang kecil ini. Mesti yang ngilang-ngilang no P itu buntutnya ada fosfatase. Nah, ini ya. Hasilnya iya. Tadi UTP glukos. UTP, UDP glukos, ADP glukos tadi. Bedanya itu. Nek biasanya kalau untuk ini menghilangkan P, enzimnya itu ekornya ada fosfatasenya. Ingat ya. Kemudian ingat lagi pengaturannya di sini. Iki meningkatkan sukrus, P ini menurunkan sukrus. Dalam hal ini bekerjanya adalah di sukrosintase. Yang ini juga bekerjanya di sukrosintase. Ya, nama komplitnya adalah ini sukrus fosfat ini. Ya, ini meningkatkan sintesis, ini menurunkan sintesis. Iki sudah. Ketok iki ingat ya, selain yang bekerja di pati ini, namanya mesti kalau nambah P itu ada kinasenya, tapi spesial pati berarti butiran pati ini terdiri dari ribuan pati. Ini musyawarah, pati-pati ini musyawarah, menghasilkan butiran pati. Dan ini saya tuliskan. Nambah P itu fosforilasi. Terus gugus fosforil ATP ini hanya bisa ditambahkan jarang-jarang gitu ya. 1/2000. Dan pada saat pertama kali kerja namanya glucan water dikinase. Pekerjaan yang nomor 2 fosfoglucan water dikinase. Jadi enzim ini tidak bisa bekerja kalau patinya belum difosforilasi. Ini substrat enzim. Hasilnya menjadi 2 begini. Iki uwis, kemudian tukang ketok-ketok uwis. Yang ini alfa amilase itu
Jadi amilase itu ada 2, alfa beta amilase, cara ngetok itu lain-lain. Kalau ini ngetok sembarang, tapi yang lurus-lurus saja alfa amilase. Tapi kalau beta amilase ngetok itu 222. Yang lurus-lurus saja. Lek sing menggok-menggok ngene iki pakai enzim debranching. Jadi tolong diingat-ingat nama-nama enzimnya ini. Buka gabung disproportioning enzim gambar iki lho, disproportioning enzim ya. Ini di enzim deporfirioid. Iki wis. Nah, ini jangan sampai lupa. Inisiasi ini adalah nukleotide glukos. Kemudian ada elongasi, ada percabangan, ada terminasi. Terakhir jadi pati koyok ini. Kayak ini ki. Jadi pati kayak gini. Ya. Terus komponen pati itu ada 2. Ini mang komponen pati. Duduk. Kembali komponen pati. Lagi loh. Amilose dan amilopektin. Letaknya amilose dan amilopektin ini kono di sini. Keruing. Ini loh. Ya. Jadi sing pati gede banget Ibu. Dulu zaman behula saya membuat praktikum untuk melihat molekul pati. Caranya apa? Kentang diiris, ditetesno kayak iodin di dalam mikroskop. Iku sama gabah ya dipites sampai sak tipis-tipisnya kayak iodin itu model bunderannya itu lain antara gabah, kentang, kemudian jagung, apa ya dia? Kentang, jagung, gabah ini bundernya lain-lain. Dan itu menunjukkan ini semikristalin, amor, dan sebagainya. Kemudian yang ini terdiri dari amilose dan amilopektin. Biasanya kalau amilopektin itu munyernya nih, wer ini. Dan bentuk utaranya itu bulet-buletnya itu masing-masing spesies itu beda. Kalau kalian sempat lihat jurnalnya ini akan kelihatan bedanya antara tapioka, corn sama ini sama potato. Iki bentuk buletnya siji. Yo. Dan untuk sintesisnya, wah kalian aja takon iki buletnya itu ono. Kemudian kenapa kalau apa itu bentuk strukturnya ini beda, maka fungsionalnya menjadi beda. Kalian ingat yang namanya tepung mokav, modified cassava. Jadi tepung cassava atau tepung dari ketela pohon itu, gaplek, tepung gaplek itu dikasih enzim. Nah, itu struktur molekulnya menjadi beda. Hampir mirip-mirip struktur molekul dari terigu. Nah, kalian tahu bahwa harga per kilogram tepung dari ini gaplek itu dan tepung terigu itu mahalan tepung terigu. Karena itu ada upaya untuk membuat tepung gaplek strukturnya ya mendekati tepung terigu pakai enzim dan ternyata ininya yang dirubah. Ya, semikristalinnya ini yang dirubah.
Yang dirubah struktur dari amilopektin, karena amilopektin tadi jumlahnya banyak, sampai jutaan. Karena amilopektin cuili ini gila, ini banyak amilopektin, nah gitu ya. Nah ya saya khusus untuk semester ini memang saya sendirikan sintesis sukrus yang berlangsung di sitosol dan sintesis pati yang berlangsung di kloroplas itu agak lebih panjang karena kedepannya yaitu tadi mungkin kalian akan nggak tahu ya bagaimana tentang tepung ganyong. Tepung ganyong itu kalau hari raya dibuat kue semprit itu apa ya? Remah dia. Tentunya keremahan dari tepung ganyong itu ada perbedaan di struktur semi kristalinnya. Ya, jadi fisiologi tumbuhan tidak hanya fotosintesis, tidak hanya respirasi seluler, tidak hanya pemberian nutrisi, tidak hanya berbicara masalah ini. Bagaimana sih pengaruh hormon tumbuhan atau zat pengatur tumbuhan itu saya nggak tahu ya kalau berbicara lama glukosa saya turun. Nah, di sini tentunya ilmu dasar itu dimaksudkan untuk meningkatkan endingnya adalah kemaslahatan masyarakat. Contohnya mempercepat pembuahan seperti itu, mempercepat masaknya buah, atau mempercepat munculnya akar liar pada tanaman-tanaman hias. Nah, di sini yang berperanan adalah zat pengatur tumbuh. Kemudian pada saat pengisian buah, pengisian biji, di sini perlu memperhatikan pupuk yang diberikan. NPK-nya pada saat misalnya pengisian fotosintat atau pengisian biji, itu mana yang banyak? N-nya harus rendah karena N lebih cenderung mendorong pembentukan unsur-unsur vegetatif. Kalau untuk membuat misalnya anggur itu menjadi manis, itu ada pengaturan pemupukannya. Jadi pupuk itu, NPK, itu ada berbagai macam nama, ada berbagai macam nama ya. Itu komposisi antara NPK tidak sama 30%, 30%, 30%. Itu namun ada bagian misalnya pada saat untuk memupuk lombok yang tengah ini berbunga dan kemudian didorong untuk buah, itu K-nya yang tinggi. Nah, itu kalian harus tahu. Dan ternyata untuk produknya fotosintesis bisa dirubah-rubah dengan merubah bentuk bulet dari ini amilopektin itu kurang bulat, lebih bulat dan sebagainya. Dan ternyata komposisi amilosa dan amilopektin berapa persennya itu bervariasi di antara di antara spesies ini contohnya saja. Sedangkan amilosa dan amilopektin itu hanya
menyusun bagian kecil dari ini. Oh, iki lho cuwili iki lho, iki ada amilopektin berarti dikira iki sak ndayak mari amilopektinnya ini. Karena iki sak butir cuwili. Kayak sak butir aduh. Sak butirane wedak kan, sak butirane wedak wis akeh pol amilosa dan amilopektin. Dan bentuknya mereka saling bergabung kayak begini. Untuk membentuk kayak begini ini tergantung fotosintesis. Di fotosintesisnya di mana? Di bagian reduksi karbon. Di bagian mananya? Di bagian triosa fosfat. Yes, yo. Untuk bengi sinau yang enggak punya ini, yang enggak punya bahannya, kalian bisa WA saya, nanti akan saya send. Bagaimanapun saya berkepentingan nilai kalian bagus. Ingat ya, saya berkepentingan nilai kalian bagus. Oke, saya cukupkan sekian. Selamat